Halo teman-teman masak mas, apa kabar kalian semuanya? Saya harap kalian selalu diberikan kesehatan ya. Jangan lupa untuk terus mendukung Masak Mas dengan subscribe dan like channel ini ya, supaya saya bisa lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang menarik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan teknologi bidang kuliner pada mata pelajaran dasar-dasar kuliner. Materi yang akan dibahas adalah kegiatan memasak, sejarah memasak, teknologi di bidang industri kuliner, komputerisasi industri kuliner, fusion food dan gastronomi molekuler. Memasak merupakan kegiatan memanaskan bahan makanan untuk dikonsumsi. Langkah awal kegiatan memasak adalah menyiapkan bahan makanan. Bahan makanan disiapkan dengan cara dikupas, dicuci, dipotong, disaring jika perlu, diberi bumbu, dan dipanaskan. Proses pemanasan dilakukan dengan dibakar, digoreng, direbus, dipanggang, atau dengan teknik lain. Proses memberikan panas pada bahan makanan dapat dilakukan dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi dimaknai sebagai perpindahan panas dengan sentuhan langsung antara benda yang memiliki suhu berbeda. Panas merambat melalui benda padat tanpa adanya pertukaran zat. Sebagai contoh, proses konduksi terjadi ketika memanggang daging. Panas dari api merambat pada wajan atau alat pemanggang dan secara langsung mengenai permukaan daging, sehingga daging akan matang. Konveksi dimaknai sebagai perpindahan panas dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan zat perantaranya. Perambatan panas konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Sebagai contoh, proses mengukus nasi. Ketika kalian mengukus nasi, uap air panas akan bergerak ke atas, sehingga nasi yang dikukus menjadi matang karena panas tersebut. Sedangkan radiasi dimaknai sebagai perpindahan panas dari satu benda ke benda lain, tanpa memerlukan perantara. Dalam proses radiasi makanan, tidak bersentuhan secara langsung dengan sumber panas, tetapi tetap merasakan panas. Sebagai contoh, saat memanaskan makanan menggunakan microwave. Meskipun tidak bersentuhan langsung dengan sumber panas, makanan akan menjadi panas karena radiasi gelombang mikro. Sejarah memasak. Penggunaan api untuk kegiatan memasak mulai ditemukan sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Adapun tujuan memasak adalah sebagai berikut: meningkatkan rasa dan aroma makanan, memudahkan makanan untuk dikonsumsi, mematikan bakteri yang terkandung dalam makanan mentah, memudahkan proses pencernaan dan penyerapan kandungan gizi makanan pada tubuh, terutama karbohidrat, protein, dan lemak. Seiring perkembangan zaman, proses penyiapan makanan makin canggih. Setelah masa berburu dan meramu, manusia mulai mengenal bercocok tanam dan menemukan berbagai teknologi untuk memperoleh bahan makanan, memperpanjang umur simpan bahan makanan, dan mengolah makanan dengan berbagai cara. Berikut merupakan infografik mengenai sejarah memasak. Teknologi di bidang industri kuliner. Teknologi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan memasak. Sejak zaman dahulu,
manusia mengembangkan teknologi untuk memudahkan kehidupan, termasuk dalam menyiapkan dan mengolah makanan. Dengan demikian, perkembangan teknologi memengaruhi perkembangan dunia kuliner. Pengaruh perkembangan teknologi dalam dunia memasak dapat kita temui pada perkembangan alat pemanas untuk memasak atau biasa disebut kompor. Berikut perkembangan kompor masa ke masa. Teknologi sangat berperan dalam dunia kuliner. Teknologi digunakan untuk memperpanjang umur simpan bahan makanan, memudahkan kegiatan persiapan memasak, menjadikan kegiatan memasak lebih efektif dan efisien. Teknologi juga mendorong penemuan metode baru dalam memasak, memudahkan dalam pengemasan dan penyajian, serta memudahkan kegiatan dalam industri makanan. Pesatnya perkembangan teknologi memengaruhi perkembangan di industri kuliner. Salah satunya dibuktikan dengan digitalisasi dan komputerisasi dalam industri kuliner. Dunia digital dengan sistem komputer yang terus berkembang memudahkan manusia mengelola industri makanan. Digitalisasi industri kuliner ditunjukkan dengan banyaknya restoran yang saat ini memasarkan produk melalui website dan media sosial. Banner promosi sudah tidak banyak lagi dipasang di pinggir jalan, tetapi diunggah melalui platform digital. Pelanggan dapat memesan makanan di restoran melalui telepon, website, atau aplikasi pengiriman pesan. Contoh lain penerapan teknologi di industri kuliner adalah banyaknya restoran yang mengadaptasi sistem digital dalam cara penerimaan pesanan atau taking order. Waiter hanya perlu menggunakan teknologi berupa komputer tablet yang telah disiapkan untuk memasukkan pesanan tersebut. Pesanan akan secara langsung terintegrasi dengan dapur, sehingga juru masak dapat menyiapkannya, dan terintegrasi dengan kasir untuk proses pembayarannya. Selanjutnya, materi mengenai fusion food dan gastronomi molekuler. Apa yang kalian ketahui tentang fusion food dan gastronomi molekuler? Fusion food merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan kombinasi makanan dari tradisi yang berbeda, baik dari asal negara, wilayah, maupun kebudayaannya. Sebagai contoh, makanan pizza rendang. Pizza merupakan makanan khas Italia, sedangkan rendang berasal dari Indonesia. Contoh lainnya, nasi goreng tom yum. Tom yum berasal dari Thailand, dan nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Berbeda dengan fusion food, gastronomi molekuler merupakan cabang ilmu kuliner yang berfokus pada proses fisik dan kimiawi saat memasak. Mengolah makanan dengan ilmu gastronomi molekuler akan menjadikan hidangan berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi rasa, bentuk, tekstur, dan penampilan. Sebagai contoh, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sari buah yang biasanya berbentuk cair dapat disajikan dalam bentuk butiran, seperti kaviar. Mungkin sekian penjelasan mengenai perkembangan teknologi bidang kuliner. Saya harap penjelasan tersebut dapat dipahami dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video lainnya. See you teman-teman.